Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi inisiasi tentang masalah kependudukan ataupun materi yang akan disampaikan seharusnya dipresentasikan oleh teman kalian. Agar lebih ada gambaran umum, nanti di Rabu depan saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk Rabu besok dikarenakan ada pilkada, jadi libur, agar tidak kosong ya, saya sampaikan materinya. Untuk Ekos 5A dan Ekos 5B ya, nanti silahkan kalian akses ya, dilihat di dalam YouTube saya terkait dengan materi ini. Oke, kita lihat dari sisi definisi bahwa kependudukan itu adalah jumlah seluruh manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu ya. Ini bukan hanya sekedar angka, tetapi kalau kita lihat ini memiliki dampak besar ya pada berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari ekonomi, kemudian sosial ataupun lingkungan. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus peduli ya, karena data kependudukan itu sangat penting untuk membuat kebijakan yang tepat. Misalnya jika kita tahu bahwa populasi lansia itu kan semakin meningkat, maka pemerintah ya perlu menyiapkan fasilitas kesehatan dan program jaminan sosial yang memadai. Jadi kita harus lebih aware lagi dan care ya. Kemudian dari sisi perencanaan pembangunan juga data kependudukan itu nanti bisa membantu di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ya, seperti jalan, kemudian sekolah ataupun rumah sakit. Kalau kita tahu bahwa suatu daerah ya mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, maka perlu dibangun lebih banyak fasilitas umum. Ya, kalau kita lihat di daerah-daerah yang terpencil di Papua, banyak sarana prasarana ya, pendidikan yang memang tidak layak ya, gentengnya hampir roboh gitu, bangunannya sudah tidak layak tapi masih dipakai. Nah, ini terkait dengan perencanaan pembangunan juga mudah-mudahan bisa terdistribusi dengan baik ya. Kemudian terkait dengan data kependudukan itu bisa membantu juga nanti dalam hal pengidentifikasi masalah sosial ya, seperti kemiskinan, pengangguran ataupun ketidaksetaraan ya. Karena problemnya banyak di negara kita tuh ya, makanya kita lihat dari beberapa aspek di sini, dari aspek kuantitas, kemudian dari aspek kualitas ya. Dari kuantitas dilihat dari per itemnya, ada jumlah penduduk, kemudian pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan susunan penduduk. Kemudian dilihat dari aspek kualitas ya, terkait dengan mutu kehidupan penduduk ya, yang meliputi nanti di bawahnya ada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan per kapita. Itu ya, jadi aspek-aspek tertentu yang memang menjadi penilaian khusus ya. Kalau dilihat dari segi kuantitas ya, negara kita jumlah penduduknya sangat besar sekali ya, dengan tingkat rata-rata per tahun itu ada di angka 2 ya, 2 ataupun kalau di tahun 2018 itu 1,49 ya, rata-rata sangat tinggi ya. Angka fertilitasnya, angka kelahiran bayi ataupun anak itu sangat tinggi. Jadi setahun mungkin ya negara kita ya bisa, kalau diibaratkan dengan bahasa kita, bisa membuat negara baru dari angka kelahiran anak atau disebut dengan fertilitas ya. Memang kalau di kuantitas jumlah penduduk kita banyak ya, jadi jumlah penduduk itu adalah jumlah total manusia di suatu wilayah ya, kayak di negara kita dengan jumlah penduduk yang sangat besar ya. Kemudian solusinya gimana? Memang sudah ada ya program KB untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Itu pernah negara Cina juga menerapkan program KB ini ya, di tahun 2000 itu kan sempat disosialisasikan tapi tidak berjalan. Kemudian di 2005-nya mencoba untuk program keluarga
berencana 2 anak lebih cukup itu bisa bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat dari proyeksi sebaran penduduk juga sangat banyak di negara Cina ya, sampai miliaran. Ya, yang pertama India, kemudian Cina, dan ketiga itu negara kita, Indonesia. Ya, kemudian dilihat dari pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk itu tingkat pertambahan jumlah penduduk dalam suatu periode. Ya, contoh dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi itu kan bisa menyebabkan tekanan pada sumber daya alam. Semakin tinggi penduduk, jumlah penduduknya ataupun kepadatan penduduk, ya itu pasti tekanannya, pressure-nya itu lebih tinggi. Ya, kepada sumber daya alamnya ataupun nanti kepada tingkat kriminalitasnya semakin tinggi, ataupun nanti tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Ya, itu dari beberapa penelitian. Ya, kemudian dari susunan penduduk, ya, dari susunan penduduk ini kaitannya dengan komposisi penduduk berdasarkan usia, kemudian jenis kelaminnya, pekerjaan ataupun pendidikan. Ya, seperti peningkatan jumlah penduduk usia lanjut itu berapa, jadi kan harus ada pendataan secara khusus. Nah, tentunya di sini harus pemerintah itu harus bisa mempersiapkan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, ya harus dipersiapkan sistem jaminan sosial yang baik gitu ya untuk lansia. Itu dari kuantitas. Kemudian dari segi kualitas, artinya SDM kita banyak, tapi apakah itu akan menjadi modal untuk bisa dikatakan negara maju? Gitu ya. Kalau dilihat dari kualitas, berarti kan mutu kehidupan penduduk suatu negara dilihat dari tingkat pendidikannya, kemudian tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita. Artinya mutu kehidupan penduduk itu tingkat kesejahteraan, ya, yang mencakup misalkan semakin tinggi tingkat pendidikan, ya pasti produktif ya penduduk itu. Misalkan dari tingkat buta huruf yang masih tinggi gitu ya, di beberapa daerah kan kita bisa lihat. Solusinya ya bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ya tidak hanya sarpras, tapi sistem pembelajarannya ataupun kurikulumnya ataupun SDM pengajarnya itu harus dipikirkan. Ya, jadi dilihat dari tingkat pendidikan. Kemudian tingkat kesehatan. Ya, kesehatan yang baik itu pasti meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Ya, misalkan tingginya angka kematian bayi, ya, itu harus ditingkatkan dari akses layanan kesehatan ya, karena dari data global nutrisi ya 8 sampai 9 juta bayi itu dalam artian gizi kronis, maksudnya stunting. Itu ya, berarti pemerintah harus meningkatkan akses layanan kesehatan. Ya, kemudian tingkat pendapatan per kapita. Ya, kalau tingkat pendapatan per kapita ini menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat. Misalkan ketimpangan pendapatan yang tinggi antara kelas-kelas menengah, kelas ke atas ataupun kelas bawah. Ya, jadi ada struktur penduduk. Ya, solusinya kita harus bisa meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kita lihat dari beberapa contoh kasus yang terkait di pertumbuhan penduduk di kota besar, ya pertumbuhan penduduk yang cepat gitu ya di kota-kota besar itu bisa menyebabkan ya polusi, pertama polusi, kemudian macetan ataupun kurangnya perumahan. Ya, kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi, ada penuaan penduduk juga. Nah, peningkatan jumlah penduduk usia lanjut itu akan membebani sistem kaitannya dengan jaminan sosial. Nah, kalau kita lihat premisnya di sini kita bisa ambil, kalau kita memahami kependudukan itu sangat penting ya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, tentunya ini harus dengan data dan harus dengan analisa yang tepat ya, biar kita bisa mengambil keputusan yang bijak untuk mengatasi berbagai tantangan yang bisa kita hadapi ke depan. Ya, kemudian
kalau kita lihat di sini ada proyeksi jumlah penduduk di negara Indonesia, ya, dari mulai provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian seterusnya sampai dengan Kalimantan Utara, ya. Jadi tiap tahun pasti ada kenaikan, ya, sekitar angka 1,49%, ya, dan tiap tahun pasti akan ada selalu peningkatan. Artinya, ya, ini data ini akan terus meningkat, ya, di negara kita. Totalnya sekarang kan 278 juta jiwa. Yaitu potensinya pasti akan terus bertambah pertumbuhan penduduk. Ya, yang paling banyak ini di provinsi Jawa Barat yang paling banyak, ya, dan paling terkecil itu di Papua. Ya, kemudian kalau kita lihat 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, ya, yang menempati posisi pertama itu ada negara India, ya. Jadi di sini India ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, ya, diikuti oleh Cina, ya. Kemudian Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk mencapai 277 juta jiwa, ya. Negara-negara dengan populasi besar lainnya adalah Amerika dan Pakistan. Ya, ini bisa saja nanti kemungkinan Amerika kesusul sama Indonesia, ya, akan terus bonus demografi. Berarti kalau dilihat angka fertilitasnya juga akan terus menaik, ya. Indonesia bisa saja negara Amerika ini tergeser oleh negara Indonesia, ya. Data ini menunjukkan bahwa ada konsentrasi populasi yang sangat besar di beberapa negara tertentu. Nah, hal ini memiliki implikasi yang luas baik dalam skala nasional maupun global. Nah, diantaranya adalah tekanan terhadap sumber daya. Jadi negara-negara dengan populasi besar itu akan menghadapi tekanan yang lebih besar, ya, terhadap apa? Ya, pasti sumber daya alamnya, ya, seperti air, makanan, dan energi. Jadi ada pressure terhadap sumber daya. Makanya kalau kita lihat tujuan daripada negara-negara barat yang masuk Indonesia juga ada didorong oleh 3G, ya. 3G itu adalah dorongan untuk menguasai gold, emas, kemudian menyebarkan keagamaan, gospel, agama, dan yang ketiga itu adalah glory, kejayaan. Ya, jadi ada dorongan negara-negara barat untuk masuk ke negara kita itu adalah menguasai 3G itu, ya. Emas, kita lihat fenomenanya hari ini emas, ya, PT Freeport sudah dikuasai, akuisisi oleh perusahaan Amerika, ya. Gold, emas di Papua itu kan sudah sumber daya alam yang sangat melimpah tapi dikuasai oleh asing. Kemudian penyebaran dalam hal keagamaan, artinya paham-paham merkantilisme itu sudah mengakar sekarang. Jadi paham-paham terkait dengan penyebaran agama-agama di luar daripada agama Islam, ya. Gospel, kemudian glory, artinya tujuannya mereka masuk ke negara yang akan dijajah itu adalah glory-nya, jaya. Jadi kesejahteraannya itu diambil oleh negara-negara barat. Itu dorongannya. Makanya ada tekanan pressure terhadap sumber daya, ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga, ya. Populasi yang besar itu bisa menjadi pasar yang besar. Namun itu bisa menjadi tantangan dalam hal menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, ya. Kemudian isu terkait dengan lingkungan, politik, dan sosial, ya, terkait dengan perubahan iklim, kerusakan lahan ataupun seperti populasi, ya, polusi, ya, itu kaitannya dengan implikasi yang lebih luas baik dalam skala nasional maupun global, ya. Kalau kita lihat contoh implikasinya, ya, di negara kita dengan jumlah penduduk yang besar, negara kita itu memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk berbagai produk, ya. Berbagai produk bisa, ya. Jadi bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, ya. Kita bisa impor, produk kita nggak kalah dengan produk-produk yang lain, ya,
karena kita punya potensi pasar yang sangat besar. Namun ini juga berarti pemerintah itu harus bekerja keras untuk menyediakan yang pertama infrastruktur, ya, layanan publik ataupun nanti lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jadi kaitannya lulusan fresh graduate itu kan harus bisa diserap oleh pasar industri. Ya, jadi lapangan pekerjaan itu harusnya tidak cukup, artinya harus diperluas lagi, karena dengan kuantitas penduduk negara kita berada di angka 277 juta jiwa, berarti kan itu ya setidaknya ada jutaan tenaga kerja kita yang memang harusnya diserap dan harusnya menempati posisi-posisi penting di perusahaan, tidak boleh diisi oleh tenaga kerja asing, ataupun yang lebih parahnya kan dari tenaga kerja Tiongkok yang paling banyak gitu ya. Kemudian kalau kita lihat populasi dunia itu sekitar 7,6 miliar ya saat ini. Itu sangat banyak sekali kalau dikalkulasikan. Itu pasti akan terus ada peningkatan ya, menjadi 8,6 pada tahun 2030, kemudian 9,8 miliar tahun 2050, kemudian 2100 itu akan menembus 11,2 miliar. Bayangkan ya pertumbuhan penduduk, jadi selalu ada peningkatan. Ini global ya, ini berbicara global, belum berbicara nasional. Yang pasti kalau negara kita ada peningkatan 2%. Ya berarti ya samalah, setiap tahun itu pasti ya negara kita dari angka fertilitas ataupun angka kelahiran itu bisa membuat negara seperti Singapura. Jadi artinya memang secara kuantitas banyak gitu ya, bagus. Tapi tantangannya adalah bagaimana SDM itu bisa menjadi yang berkualitas. Ya, fokus pada bidangnya sesuai dengan passionnya, tidak kalah dengan negara-negara lain dalam hal scientific ataupun dalam hal ilmu codingnya. Sementara kalau kita lihat di negara Nigeria itu bakal melampaui posisi negara Amerika di posisi 3 jumlah penduduk terbanyak dunia nanti pada tahun 2050. Ya, kemudian kalau terkait dengan 10 provinsi, memang dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk tertinggi di negara kita itu ada di Riau. Jadi pastikan dilihat dari tingkat pendudukan, persebaran penduduk ataupun kepadatan penduduk. Ya, tapi seiring waktu pasti akan berpindah, tidak hanya Riau gitu ya. Tiap tahunnya pasti akan berpindah. Ya, kalau provinsi Kepulauan Riau itu kan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di antara 10 provinsi yang disebutkan di sini, yaitu sebesar 3,11%. Ini berarti populasi di provinsi Riau itu selalu ada mengalami peningkatan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan provinsi lainnya dalam daftar di sini. Mengapa ini Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan yang tinggi? Ya pasti kan ada beberapa faktor ya yang mungkin mempengaruhi tinggi laju pertumbuhan penduduk di Riau. Ya pasti ada migrasi. Ya, migrasi ini mungkin ada migrasi yang signifikan dari daerah lain ke Kepulauan Riau, baik untuk mencari, pastilah ya, kalau dari desa itu pasti pengennya pekerjaan yang layak, ya kan, pendidikan yang bagus ataupun alasan lainnya, itu migrasi. Kemudian faktor yang mempengaruhinya bisa dari tingkat kelahiran. Ya, tingkat kelahiran di Riau mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kemudian faktor yang lainnya juga dari program pembangunan. Ya, nanti adanya program pembangunan yang tentunya bisa menarik minat penduduk untuk bermigrasi pindah ke daerah tersebut. Kemudian ada juga faktor potensi ekonomi. Ya, mungkin ada juga ya potensi ekonomi yang menjanjikan gitu ya di Kepulauan Riau, seperti sektor pariwisata ataupun industri yang ini nanti menarik minat penduduk untuk bermukim. Ya, jadi kalau dilihat catatannya di sini memang faktor lain mungkin ya, dari faktor lain laju pertumbuhan
penduduk ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks, ya mulai dari kebijakan pemerintah ataupun kondisi sosial ekonomi, faktor demografi juga bisa. Ya, kalau kita analisa lebih dalam lagi, ini diperlukan untuk memahami secara menyeluruh ya faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar provinsi. Pasti ada kenaikan setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya ini ya, kalau ini dari secara data, secara nasional pertumbuhan penduduk negara kita masih relatif cepat walaupun ada kecenderungan menurun. Ini kalau dilihat dari data ya, persentase pertumbuhan penduduk dari tahun 1961 sampai 1971 kenaikannya di angka 2,1% per tahun. Kemudian 71 sampai 80 2,32% per tahun. Kemudian tahun 80 sampai 1990 ada nurun lagi 1,98%. Kemudian dari 90 tahun 1990 sampai 2000 sebesar 1,6% per tahun. Memang ada ini ya, secara grafik naik turun ya, dilihat dari pertumbuhan penduduk negara kita. Tapi artinya kalau setiap angka fertilitas memang memiliki dampak yang sangat signifikan ya dari angka kelahirannya. Kemudian kalau kita lihat 3 wilayah paling rawan dan paling aman, ya kita lihat ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan 3 wilayah paling aman. Ya, kalau kita lihat di periode Mei sampai dengan Juni 2023 tahun sebelumnya, Sumatera Utara, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, ya itu terkait yang memiliki tingkat rawan yang paling tinggi karena dikomposisikan lebih banyak secara kuantitasnya jumlah penduduknya. Sementara di wilayah yang tercatat cukup kondusif yaitu ada wilayah Bangka Belitung, ya, kemudian Maluku dan Kalimantan. Ya, nanti mungkin ada perubahan setiap datanya, tiap per bulan, per semesternya nanti juga pasti ada pergeseran wilayah karena dilihat dari tingkat kelahirannya juga pasti akan berbeda. Kemudian ini luas wilayah ataupun kepadatan dan distribusi penduduk menurut kecamatan di Ciamis ini ya. Paling banyak itu di Kecamatan Banjarsari dengan luas wilayah 162 ya ribu kilometer persegi, jumlah penduduknya hampir 125.950. Ini paling banyak, makanya kalau tingkat penduduk yang paling tinggi itu tingkat kriminalitasnya paling tinggi ya. Kemudian yang paling terkecil itu ada di Sukamantri mungkin ya, di Sukamantri, ataupun nanti ada di mana lagi ya, di yang paling kecil itu di Cimaragas ya, itu yang paling kecil. Jadi luas wilayah dilihat dari luas wilayah ya, kemudian jumlah kepadatan penduduknya ya di Ciamis. Kemudian secara definitif ataupun narasinya dari deskripsi terkait dengan kualitas penduduk, ini deskripsinya ya, kualitas penduduk adalah mutu kehidupan pada suatu negara. Beberapa faktor kehidupan tadi, tingkat pendidikan ya, kemudian ada tingkat kesehatan ya, kemudian yang terakhir itu lihat dari tingkat pendapatan per kapita. Jadi tingkat pendapatan per kapita ada ya, ataupun yang disebut dengan produk ya, produk domestik bruto ya. Jadi pendapatan nasional ya, atau disebut dengan produk domestik bruto yang nanti dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi dalam PDB ini atau pendapatan nasional ini bisa dihitung dengan pendekatan produksi ya, ataupun dengan pendekatan pendapatan, atau bisa dengan ada pengeluaran ya. Pasti dilihat suatu wilayah itu
dilihat dari produksinya, kemudian pendapatannya sama pengeluarannya, pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan per kapita ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Jadi kalau misalkan uh, semakin tinggi nilai pendapatan per kapitanya, pendapatan nasionalnya, ya maka masyarakat tersebut ya disebut ataupun semakin makmur. Ya, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita itu juga banyak. Ya, dilihat dari jumlah penduduknya, kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau misalkan uh, alur ekonominya tidak jalan, pasti kan tidak ada pemasukan. Ya, tidak ada pendapatan yang ada terkait produksi terus-terusan ataupun pengeluaran yang banyak. Ya, menurunnya daya beli masyarakat itu kan pasti akan mempengaruhi kepada pendapatan nasionalnya. Ya, ada pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduk, produktivitas tenaga kerja, dilihat juga tingkat investasi dari perusahaan-perusahaan terkait dengan proyek-proyek yang ada di satu wilayah tertentu di wilayah tersebut ya, ataupun nanti kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya, kalau kita lihat ada beberapa kota yang memang pendapatan per kapitanya tinggi. Ada Bontang, ya Bontang itu pendapatan per kapitanya mencapai 368 juta rupiah, ya populasinya 163.000. Ya, ini di Provinsi Kalimantan Timur. Memang dikenal sebagai penghasil gas dan penghasil pupuk. Berarti kan dilihat faktor produksinya, kemudian pendapatannya ataupun pengeluarannya. Pasti kalau yang kaitannya dengan banyak industri ataupun PT-PT pasti banyak pendapatannya, banyak geliat perekonomiannya. Kemudian ada Kediri. Ya, Kediri itu di Jawa Timur. Di sini kan ada salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Ya, ada Jarum, PT Jarum. Ya, memang populasi kota Kediri ini memang kecil, 268.500 jiwa. Kalau dilihat pendapatan per kapitanya adalah sebesar 315 juta ya 396.000 rupiah. Ya, itu yang kedua. Kemudian ada Jakarta. Ya, Jakarta itu dengan populasi yang paling besar 10 juta jiwa. Ya, tapi memang pendapatan per kapitanya nasional itu dari sektor bisnis, pasti dari bisnis jasa, ya komuter juga, perusahaan-perusahaan digital, startup yang memang lahirnya di sini. Ya, pendapatan per kapitanya sebesar 174.824. Di Jakarta, kemudian ada Surabaya juga, ada Cilegon. Ya, Cilegon ini ada PT Krakatau Steel, ya, sektor industri yang menjadikan kota ini sebagai pendapatan per kapita yang besar. Ya, mencapai 173.812, tertinggi ya di Provinsi Banten. Kemudian ada Surabaya. Ya, Surabaya ini populasinya sebanyak 3 juta jiwa. Kemudian pendapatan nasionalnya sebanyak 128. Ini 10 kota dengan produk domestik bruto yang banyak, yang tinggi ya, dibagi dengan jumlah penduduk nantinya. Kemudian kalian nanti coba hitung dengan pendekatan produksinya, seperti apa pendekatan pendapatannya ataupun pendekatan pengeluarannya. Tentunya sangat terasa pada waktu COVID ya, beberapa kota wilayah yang terdampak karena menurunnya daya beli masyarakat karena kan work from home gitu ya. Jadi secara geliat perekonomian sangat menurun sekali, bahkan mau ke jurang resesi juga negara kita. Bahkan sekarang middle class itu ya, kelas-kelas menengah itu sudah turun kelas ya ke kelas miskin. Jadi artinya rata-rata pendapatan yang di angka 2 juta sampai dengan 10 juta itu juga akan turun kelas. Karena apa? Karena dampak yang terasa di perekonomian negara kita sudah mulai geliat
menggeliat daripada konsumen semakin daya belinya semakin menurun juga itu dikarenakan akibat dari efek COVID ya, pandemi ya, PHK secara besar-besaran. Artinya perusahaan akan menjaga konsistensinya untuk tidak merekrut kembali mungkin ya karyawan-karyawan baru untuk minimalisir biaya-biaya operasional ataupun biaya-biaya karyawan yang keluar. Oke, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan terkait dengan masalah kependudukan dan kaitannya dalam aspek tertentu, sosial, ekonomi, dan kebijakan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima. Kemudian kita dilanjutkan kembali untuk forum diskusi nanti di pertemuan selanjutnya ketika waktu luring. Oke, terima kasih. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.